Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab mingguan bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudara seiman, setiap orang pasti memiliki keinginan atau kerinduan dalam hatinya. Ada yang merindukan akan kasih sayang dari saudara atau orang lain. Ada yang merindukan akan kebahagiaan hidup keluarga dan rumah tangga, juga berharap akan masa depan yang baik. Ada juga yang merindukan akan kesembuhan dari sakit penyakit yang mungkin sudah lama diderita. Dan apabila kerinduan itu terpenuhi, maka akan ada rasa sukacita dan mungkin rasa syukur pada Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Yohanes pasal 5 ayat 5-8 tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama. Yohanes pasal 5 ayat 5-8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Selama lebih dari 38 tahun, orang yang sakit tersebut mengharapkan kesembuhan dari penyakitnya. Di hari Sabat itu, dia berbaring bersama dengan banyak orang yang menderita sakit penyakit, buta, cacat, dan lumpuh total, menunggu pergerakan air di kolam. Mereka mencari dan berharap kesembuhan dari kuasa pergerakan air kolam yang dapat memberikan kesembuhan bagi mereka. Kuasa apakah yang menggoncangkan air kolam tersebut? Alkitab tidak menjelaskan itu. Apakah pergerakan air yang disebabkan oleh mata air yang mengalir pada saat-saat tertentu? Kita tidak tahu. Mungkinkah pernah terlintas dalam pikiran orang tersebut bahwa hidupnya tidak berarti dan tidak ada harapan? Namun di hari itu di kolam Bethesda, dia disembuhkan oleh Anak Allah yang membuat hidupnya berubah sejak saat itu. Yesus bertanya apakah dia ingin menerima kesembuhan. Walaupun Yesus tahu akan segala apa yang ada di hati orang tersebut. Namun Yesus menunggu jawabannya untuk bersedia menerima kesembuhan. Dengan penuh belas kasih, maka Yesus menyembuhkan orang tersebut dan memberikan kehidupan baru untuknya, serta menyuruhnya pergi. Hal ini tentu saja terlihat sangat jelas oleh orang-orang sekitar, karena orang tersebut telah berada di situ selama bertahun-tahun. Ia berdiri dan mengangkat tilamnya, dan pergi tanpa menyadari bahwa Yesuslah Anak Tunggal Allah yang telah memberikan kesembuhan padanya, diiringi dengan rasa penuh sukacita di hati yang tak dapat dicuri dan dihilangkan. Saudaraku, apabila saudara terus membaca ayat-ayat selanjutnya, maka akan dijelaskan pada saat Yesus menemukan dia kembali di bait Allah, orang tersebut barulah menyadari bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya. Ia pun menyampaikan pada banyak orang sekitar bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkannya di hari Sabat itu. Saudara, belas kasih dan pengampunan Allah telah tersalurkan melalui Anak Tunggalnya yang dikasihi, yaitu Yesus Kristus.
Mungkinkah orang tersebut telah dikucilkan masyarakat karena dosa-dosanya yang mengakibatkan sakit penyakit? Alkitab menjelaskan bahwa Yesus telah mengingatkan orang tersebut untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya ia tidak mengalami hal yang lebih buruk. Walaupun Alkitab mengajarkan bahwa tidak semua sakit penyakit adalah akibat dari dosa, namun pada saat itu ada kalanya sakit penyakit terkait dengan kondisi moral seseorang. Apa yang telah Yesus lakukan, yaitu menyembuhkan orang tersebut di hari Sabat, menjadi hal yang membuat orang-orang Yahudi geram. Apalagi pernyataannya sebagai anak Allah. Di ayat 17-18 tertulis, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah." Saudara seiman, apakah yang dapat kita pelajari dari pasal ini? Sangatlah jelas bahwa firman Tuhan telah digenapi, yaitu tentang kedatangan Mesias, Allah, Yesus Kristus dan segala yang Dia lakukan. Belas kasih dan pengampunan Allah dicurahkan di hari Sabat itu pada seseorang yang telah lama menderita. Ini merupakan salah satu mukjizat yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah pada orang-orang Yahudi, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 35 ayat 5-6 tertulis, "Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang-orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudara, hari Sabat dinyatakan sebagai hari untuk Tuhan, sesuai dengan apa yang dituliskan di hukum Perjanjian Lama yang melarang orang untuk bekerja. Namun di hari itu tidak ada larangan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, Yesus tidak melanggar ketentuan hari Sabat. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap pernyataan Yesus yang dipandang sejajar dengan Allah membuktikan bahwa mereka benar-benar menolak kebenaran. Aturan-aturan Sabat berdasarkan tradisi umat Yahudi yang dibuat di atas ketentuan Sabat yang sebenarnya menjadi hal yang membebankan penganut-penganut agama. Mereka lebih mementingkan hal ini daripada bersukacita melihat kesembuhan orang yang menderita. Saudara, apakah Yesus sengaja melakukan penyembuhan di hari Sabat untuk menunjukkan kemunafikan hati mereka? Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah tradisi dan adat manusia menjadi penghalang bagi saudara untuk benar-benar patuh menjalani perintah Tuhan? Saudara harus hidup dalam kebenaran firman, dan apapun yang menjadi penghalang hindarilah, dan berdoalah agar Tuhan memberikan kekuatan. Saudaraku, iman saudara akan terus mengalami ujian untuk membuktikan apakah saudara benar-benar mengikuti Allah. Seringkali ujian ini tidak mudah dihadapi. Namun berbesar hatilah dan percayalah terus bahwa Tuhan Allah bersama saudara. Rasul Paulus menuliskan di ayat 2 Korintus 12 ayat 9, "Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah." Itu adalah firman Allah kepada Rasul Paulus. Dalam menggantungkan segalanya pada kuasa Kristus, Rasul Paulus mengikrarkan sukacitanya dan kesukarelaannya di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dia mendapatkan kekuatan pada saat dia lemah. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya pada orang-orang percaya menurut ukuran pemberian Kristus. Dan apabila kita mengambil bagian dalam kesengsaraan Kristus, maka hanya melalui ujian dan cobaan kuasa Allah akan jelas terlihat dan dimengerti. Kemenangan dalam Kristus akan tertanam di hati, pikiran, dan jiwa orang-orang percaya. Apakah kiranya kerinduan hati saudara sekarang ini? Bagaimanapun sulitnya situasi yang saudara alami, berapa lama pun saudara harus menjalaninya, apabila saudara harus terus berpegang kuat dalam iman dan bersuka cita dalam Kristus, maka saudara akan menang karena kekuatan dan kasih Tuhan bagi saudara. Mari saudaraku, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang maha agung dan kasih, kembali kami datang padamu Bapa di pagi hari ini untuk memanjatkan puji dan syukur akan segala karunia dan kasih-Mu yang besar. Di saat yang sulit dalam hidup kami, ada dari kami yang merasa lemah dan ragu akan kasih-Mu Allah. Kami memohon ampun atas keraguan itu. Kami menyadari bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami yang terus berjalan dalam terang Yesus Kristus. Engkau begitu setia dan kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus bertumbuh untuk lebih mengasihi-Mu dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah dan Raja kami berdoa. Amin. Amin saudara, terima kasih telah mendengarkan. Tim doa kami berdoa bagi saudara dan keluarga. Apabila saudara berkenan, saudara dapat menghubungi tim doa kami melalui email yang tercantum pada video ini. Saudara seiman, Suara di Bukit juga akan mulai menyajikan pelajaran Alkitab dalam bahasa Inggris 2 minggu sekali, mulai bulan Agustus bulan depan. Tuhan berkati dan sampai berjumpa kembali minggu depan.